Untuk video yang ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan dan ini juga ada beberapa request dari teman-teman. Tapi mungkin nggak semuanya kita bahas dalam video kali ini ya. Dan buat teman-teman yang mau request bisa tulis di link ya ada di deskripsi. Cuman ya semoga aja sempat kita bahas untuk besok-besoknya lagi ya kalau menarik. Untuk yang pertama kita akan cek dulu Bank BRI hari ini nggak ditutup naik 0,45% sih hijau. Kalau secara teknikal masih konsolidasi, range-nya masih sama 5.400 sampai 5.600. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Bank BRI ya. Oke, kalau kita cek untuk transaksinya Bank BRI hari ini aslinya masuk nggak terlalu banyak sih 36,9 M. Kalau kita cek dari kemarin, soalnya kemarin kita nggak bahas untuk aslinya masuk 77,1, masuk cuman nggak terlalu banyak ya. Untuk BBRI, kalau lihat transaksinya hari ini secara keseluruhan kita bisa lihat bareng-bareng. Yang masuk paling banyak itu ZP versi asing, NetPay 140, kemudian ada PP, YUCS dan juga masuk. Dan yang keluar untuk aslinya di Sampang BRI hari ini ada BK, RX, AK, KZ. Cuman secara keseluruhan sih untuk nilainya lebih banyak asing yang masuk sih. Jadi kemungkinan untuk besok mungkin masih akan konsolidasi. Kalau mau entry ya bagusnya dekat ke level 5.400 ya kalau ada yang jaga harga. Perhatikan saja area sini sih. Mungkin kalau mau entry kalau sampai koreksi dan di area 5.400 ada yang jaga harga bisa spekulasi buy. Cuman kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Tapi kalau untuk investasi di harga saat ini terlalu beresiko sebenarnya ya. Soalnya kalau sampai jebol di bawah 5.400 itu biasanya buat naik lagi itu agak nunggu waktu yang cukup lama. Oke, itu saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek BBTN. Udah cukup lama nggak kita bahas untuk BBTN dan harganya hari ini nggak kemana-mana, tutup di harga pembukaan sempat naik tadi ke level 100 1310 ya, cuman turun lagi jadi belum terlalu ramai. Kalau kita cek untuk transaksinya Bank BTN hari ini, untuk BBTN ini valuasinya cukup menarik ya, BBV-nya hampir 0,5. Untuk transaksi hari ini aslinya masuk 1 M lebih dikit. Untuk valuasinya juga sebenarnya nggak rame-rame banget ya untuk saham BBTN ini, nggak terlalu rame, cenderung sepi sih untuk beberapa hari terakhir. BBTN hari ini aslinya yang masuk ada AK ya. Kalau secara keseluruhan sih lebih banyak yang masuk ini ada yang akumulasi CC versi lokal netbel 8,7 M. Kalau kita cek dari tanggal 12 dari minggu yang lalu untuk Bank BTN ini ya ini sih ada AK yang ngumpulin NP23 dan yang jualan paling banyak YU. Untuk saham BBTN sih mungkin kalau buat invest bisa dipertimbangkan ya karena untuk valuasinya cukup murah di harga saat ini. Untuk BBTN itu apalagi habis reg isu ya, cuman habis reg isu harganya belum naik sih. Kalau reg isunya nanti bagus untuk perusahaan ya biasanya sahamnya naik. Cuman ya mungkin untuk beberapa hari ke depan untuk saham BBTN itu kalau cenderung sepi sih harganya ya mungkin masih akan konsolidasi dulu ya di ada sini-sini aja. Untuk support kuatnya sih masih di 1215 1200-an. Cuman kalau sampai turun lagi ke level itu sebenarnya kesempatan buat entry. Oke, itu untuk saham Bank BTN ya. Untuk besok sih kalau nggak konsolidasi kalau menurut saya malah kayaknya ada kemungkinan bisa naik ya, nguji resistennya dulu di 1340. Oke, itu untuk saham Bank BTN. Selanjutnya kita cek saham HMSP yang hari ini come extend ya. Hari ini open gap bawah, open di 950 960 ya untuk harga pembukaan HMSP hari ini. Sempat jebol support cuman ditarik naik lagi dan ini close-nya sih pas di area support. Jadi untuk besok perhatikan saya level ini 950 ya, semoga nggak jebol. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini HMSP, untuk HMSP hari ini tanggal 20 Juni aslinya keluar net sale 11,9 M.
HMSP mungkin ini saham rokok itu naik, kalau net income-nya naik ya lihat aja nanti laporan kuartal 2-nya gimana. Untuk hari ini sih ada yang nampung, ini CP-nya lokal tapi ya yang nampung untuk aslinya jualan. AKDP, BKCC, BB, BQ jualan. Oh ini dari tanggal 12, sorry. Untuk hari ini tanggal 20 Juni. Iya masih ditampung CP sih versi lokal. Selain CP ada MG yang hari ini juga masuk 3,9 M. Untuk asingnya yang keluar BK, AK, DC versi asing. Secara keseluruhan sih ya ini asingnya jualan ditampung oleh lokal untuk sama MSB. Jadi untuk besok mungkin kalaupun naik ya harganya sih nggak masih akan konsolidasi ya. Untuk resistennya sih di 1000. Kalau lihat transaksi hari ini kayaknya untuk besok juga cenderung masih sepi ya. Kalau masih sepi mungkin harganya nggak kemana-mana untuk sama MSB. Kalaupun naik ya paling ya ini ngejar 1000, habis itu ya konsolidasi lagi di range area itu. Oke itu untuk saham HMSP ya. Selanjutnya kita cek saham Sido. Harganya juga nggak kemana-mana, ini untuk saham Sido. Coba kalau kita cek sekilas untuk HMSP, HMSP untuk kuartal satunya sih lebih bagus ya dibandingkan kuartal kemarin. Ya semoga aja tahun ini untuk saham HMSP bisa ribuan ya, semoga aja kita uh, ikuti aja nanti kalau sampai laporan kuartal 2 HMSP itu lebih bagus dibandingkan kuartal 1 tahun ini ya, dan juga lebih bagus dibandingkan kuartal 2 tahun kemarin ya, semoga aja untuk HMSP bisa rebound. Untuk selanjutnya Sido ya, dan untuk saham Sido sih hari ini nggak kemana-mana, masih di sini-sini aja. Kalau kita cek untuk transaksinya, kemungkinan juga nggak terlalu liquid ya untuk saham Sido ini. Memang sahamnya gini lelet, tapi hari ini aslinya masuk nih 2,2 M, untuk valuasinya 10,2, nggak terlalu rame untuk saham Sido. Lebih detail lagi untuk hari ini yang masuk untuk aslinya ada YU dan AK. Untuk YU nya cenderung invest ya, ini malah 100% buy untuk YU versi asing hari ini di saham Sido. Valuasinya 2,7 M dan net B 2,7 M YU versi asing. Secara keseluruhan sih ini lebih banyak yang keluar sih. Kalau kita cek dari 1 minggu yang lalu, dari tanggal 12 Juni, lebih banyak yang keluar untuk saham Sido. Jadi mungkin untuk beberapa hari ke depan tunggu laporan kuartal 2-nya gimana ya. Dan untuk saham Sido itu biasanya bagi dividen 2 kali, yang dividen kedua itu masih agak lama, masih beberapa bulan ke depan. Jadi ya mungkin kalau mau entry secara histori supportnya ada di level 700 sih. Kalau turun dan di area situ sekiranya nggak bisa jebol, bisa dipertimbangkan sih kalau mau spekulasi buy di area dekat-dekat level 700 ya. Tapi untuk beberapa hari ke depan mungkin masih akan konsolidasi untuk saham situ, apalagi kalau valuasinya nggak terlalu rame ya. Oke itu untuk saham situ ya. Kalau kita cek untuk laporannya kuartal 1 gimana, kayaknya sih lebih bagus ya untuk situ itu. IPS-nya sama sih gitu, dengan tahun kemarin, jadi ya nggak jelek-jelek banget, tapi diproyeksikan IPS tahun 2023 ini naik ya, dari kemarin 37 menjadi 40, jadi semoga aja bisa kecapai ya untuk saham situ. Tapi ya kalau mau entry bagusnya sih dekat level 700. Selanjutnya kita cek saham Antam, harganya sih masih konsolidasi ya, padahal mau bagi dividen ini cukup 50% ya dari pendapatan tahun yang lalu. Untuk saat ini sih ditutup minus 0,49% untuk saham Antam. Secara teknikal supportnya di level masih di level 2000-2010. Kalau kita cek untuk transaksinya saham Antam hari ini masuk ya, hasilnya net B 3,7 M masuk lagi. Kalau kita cek dari awal pelan untuk asingnya net B 18,4 M aja, nggak terlalu banyak sih. Tapi gimana ya untuk sama Antam nih? Antam mungkin habis bagi dividen ada kemungkinan turun sih, itu cuman nggak nyampe ARB untuk saham Antam. Kan juga untuk asingnya belum banyak keluar untuk hari ini tanggal 20 Juni.
Saham Antam itu ini ada yang akumulasi YO versi asing ya, jadi aslinya ya mas itu YO dan ZP. Untuk lokalnya banyak yang keluar sih, kemungkinan untuk besok mungkin masih akan konsolidasi. Untuk comebacknya Antam, uh, oh tinggal tanggal 3 kok belum muncul ya jadwalnya. Mungkin buat teman-teman yang udah tahu jadwal untuk dividen Antam bisa tulis ya di kolom komentar. Tapi menurut saya sih ada kemungkinan saham Antam menjelang comeback akan untuk level 2080. Semoga aja bisa breakout di atas itu dan ngejar 2150. Untuk harga saat ini sih support kuatnya ya masih di 2010. Mungkin kalau mau entry bisa pertimbangan area sini. Tadi sempat nyentuh juga ya 2010, cuman kayak dijaga di area sini ditarik naik lagi. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita cek saham MDKA yang hari ini turun lagi, nyentuh area support. Mungkin buat teman-teman yang tahu di entry, semoga besok harganya rebound ya. Coba kalau kita cek untuk hari ini, siapa yang masuk untuk MDKA hari ini tanggal 20 Juni. Kalau dari awal bulan udah jual cukup banyak ya, aslinya ngecel 300-an M tadi. Untuk hari ini aja aslinya masih keluar netzel 27,6, jadi perlu hati-hati sih untuk saham MTK ini. Untuk MTK aslinya terus keluar ya untuk beberapa hari terakhir. Untuk hari ini ada BK versi asing ini yang keluar ya, netzel 22 M, kemudian AK juga netzel 7,2 M. Untuk lokalnya juga ada yang distribusi ini, BB versi lokal jualan 15,6 M. Jadi untuk saham MTK walaupun secara teknikal ini berada di area support, tapi mungkin untuk besok kalaupun harganya enggak turun mungkin masih akan konsolidasi di area sini. Semoga aja dijaga ya, nggak jebol di bawah 2.900. Soalnya kalau sampai breakdown di bawah itu untuk saham MTK agak ngeri, ini supportnya cukup jauh, ada di level 2.300-an. Ya ini sih setelah history juga di area sini 2.300-an. Oke, itu untuk saham MTKA ya. Jadi untuk besok sih lihat aja di awal market, mungkin kalau langsung merah mending wait and see aja dulu. Kalau langsung hijau atau spekulasi buy ya amannya sih bisa pasang antisipasi sedikit di bawah support. Selanjutnya kita cek saham MTEK ya. Untuk saham MTEK hari ini turun, koreksi 2 hari terakhir ini turun-turun ya. Candlenya merah-merah cuman nggak terlalu dalam. Semoga saja cuman koreksi untuk harga penutupan hari ini di 730. Setelah history ini ya bisa dikatakan area support sih. Semoga untuk besok langsung hijau ya. Kalau kita cek untuk transaksinya, MTEK ini BK ya untuk aslinya yang cenderung akumulasi beberapa waktu terakhir. Untuk BK-nya hari ini tanggal 20, BK versi asing keluar, cuman nggak terlalu banyak, 324 juta aja. Kalau kita cek dari awal bulan, untuk BK masih net base ini 15 M. Yang jadi market maker utamanya dari awal bulan ini CC, YP, AK, BK. Gimana ya untuk saham MTEK? SIM ini. Ya untuk besok sih perhatikan saya level ini ya. Kalau langsung merah ya jangan buru-buru entry. Soalnya untuk saham MTK ini MTK ya. Untuk saham MTK ini setelah history udah cukup dalam penurunannya secara teknikal tapi masih bearish sih. Hmm, besok ya ya kalau langsung merah jangan buru-buru entry gitu aja ya. Terus sekali digoreng kemungkinan sih resistennya ada di 810, mungkin kalau langsung hijau akan bisa nyentuh level ini, nggak menutup kemungkinan ya. Dan untuk saham MTEK itu sekali naik ya biasanya di atas 5% seperti kemarin pas tanggal 16 Juni ya naik lumayan tinggi. Oke, itu untuk saham MTEK. Selanjutnya kita cek saham Arto. Untuk saham Arto konsolidasi ya 1 2 3 hari terakhir itu berada di area sini-sini aja. Untuk support kuatnya sih masih di 2870 untuk level saat ini, semoga nggak jebol. Kita cek untuk transaksinya Arto.
Untuk Ardo hari ini tanggal 20 Juni aslinya keluar lagi ini 11M. Kalau kita cek dari awal bulan udah keluar 45,8. Jadi naiknya itu malah aslinya keluar dari sama Ardo. Untuk Ardo ini tanggal 20 didistribusi sini oleh asing, RX versi asing ini. Ya, net sale 5,2 M. RX-nya lokal ternyata ya. Untuk RX-nya lokal, murni distribusi, tidak melakukan pembelian sama sekali. Dan untuk aslinya yang keluar KPK, AK, CC, Netel. Jadi untuk sama itu hari ini didistribusi. Jadi untuk besok sih, ya semoga aja nggak jebol sih. 2875 ya. Mungkin kalau mau entry, bisa pertimbangan area sini kalau ada yang jaga harga 2875. Kalau menurut saya sih ada kemungkinan masih cenderung turun, kalau nggak turun ya paling konsolidasi sedikit di atas supportnya di atas 2870. Oke, itu untuk saham Arto ya, dan mungkin ini aja dulu, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.